Kalau bohong dalam ilmu, rusak ilmunya. Mata kudu hati-hati. Biasanya ngantuk kalau diceramai ilmuwan. Itu. Saya dari Pemalang, sudah 17 tahun linggih di Tanjung Sari, susah bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bikin saya trauma. Kenapa? Pas saya ke kampus minggu pertama, ketemu sarang OB, ngerti OB ya Bu ya? OB office boy, tapi ibu-ibu naros tapi Mas Damang, saya bingung, baru pertama datang, mikir terus, ya jawab pangesto, itu gimana saya Bu ya? Alhamdulillah gitu. Ari anak kumaha Mas, tuh anak lagi sakit apa ngomongnya, nujuun teraraos gitu. Aduh karunya si Mas, hari ibu kumaha, ibu mah raos kene gitu. Si OB ketawa terus. Dugi ayeuna 17 tahun masih ngetawain. Saya sekarang udah jadi pejabat di Unpad. Kalau datang masih wae raos kene Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratal muqtaromin, para alim, para sepuh, para ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Kiai Haji Ceng Fuad Ghinan bin Burhan bin Ahmad bin Warta, semoga sehat selalu, panjang umur. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zamzam LC, pengasuh pesantren Al Mahmud. Yang saya hormati para kiai yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut 1 abad sekaligus milad madrasah. Yang saya hormati pengasuh madrasah Al-Jawad, Bapak Ustadz Wawan, dan sareng-rengan anak, para asatid wal asatidah. Alhamdulillah, setajanana urang ngaos nyuhunkeun hapunten, abdi tetiasa nyarios Sunda. Ya. Saya memang rumah di Tanjung Sari, ya, bertetangga dengan Kiai Fuad, tapi lahir, sekolah, pesantren di Jawa Tengah, di Pemalang. Ya. Yang kedua, saya juga sanes kiai, tapi ilmuwan. Datang ke Tanjung Sari dalam rangka menjadi dosen. Saya ngajar matematika di Universitas Pajajaran, Unpad. Ya. Jadi saya bukan kiai, tapi ilmuwan. Apa bedanya kiai sareng ilmuwan? Kalau kiai nggak boleh salah itu. Tapi kalau ilmuwan boleh salah. Boleh, ya. Namanya saya bukan kiai, ilmuwan. Boleh salah, karena kalau salah gampang diperbaiki. Yang paling parah tanggung jawab ilmuwan, Bu.
boleh bohong dalam ilmu ini, Pak. Kalau bohong dalam ilmu rusak ilmunya. Mata kudu hati-hati. Biasanya ngantuk kalau diceramai ilmuwan. Itu. Saya dari Pemalang sudah 17 tahun linggih di Tanjung Sari, susah bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bikin saya trauma. Kenapa? Pas saya ke kampus minggu pertama ketemu sarang OB, ngerti OB ya Bu ya? OB office boy, tapi ibu-ibu naros tapi Mas Damang, saya bingung baru pertama datang, mikir terus ya, jawab pangesto, itu gimana saya Bu ya? Ya alhamdulillah gitu. Hari anak kumaha Mas, tuh anak lagi sakit apa ngomongnya, nujuun teraraos gitu. Aduh karunya si Mas, hari ibu kumaha, ibu mah raos kene gitu. Si OB ketawa terus. Dugi ayeuna 17 tahun masih ngetawain. Saya sekarang udah jadi pejabat di Unpad. Kalau datang masih wae raos kene Pak ini. Ya Allah ya Rabbi. Ya, mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang mulia. Amin. Pertama ini Bu ya, sahur Kanjeng Nabi ya, dalam kitab Targhib wa Tarhib halaman 2. Jadi biar saya tidak bohong. Idza marartum birriyadil jannah farta'u qalu mariyadul jannah. Ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riyadul jannah jami'ul ilmi. Nabi linggian di teras masjid sareng sahabatna, tiba-tiba Nabi dawuh sabda, ya sahabat, ari aranjen ningal taman sorga, cepet mampir, cepet asut kadinya. Sahabat bingung, lah orang teh hidup nuju hirup di dunia, kenapa ada taman sorga? Kalau taman dunia mah banyak ya Bu ya. Hobinya ibu-ibu tuh taman dunia, Ciherang, Pangjugjugan, naon deui, Pangandaran. Ya. Kata Kanjeng Nabi, yang dimaksud taman sorga adalah jami'ul ilmi, kumpulan jalma nunuju ngaos kawas kieu. Ini namanya taman sorga. Amin Allahumma amin. Berarti lebih hebat dari taman dunia. Coba Bu, kalau di Pangandaran duduk di tepi pantai, di bawah pohon beringin, angin sepoi-sepoi, ya ada lagunya itu, tepi laut Pangandaran. Saya hafalnya itu aja. Duduk di tepi laut Pangandaran, pikiran rasanya jembar, hati rasanya terang, hutang segudang terasa hilang. Akhirnya karena diberikan ketenangan, jadinya ngantuk. Itu baru di tepi laut Pangandaran. Taman dunia. Komo taman swarga pasti melebihi dari Pangandaran. Hati terasa tenang, pikiran terasa terang. Maka kalau ada yang ngaji sampai ngantuk, itu namanya sedang dapat taman sorga. Amin Allahumma. Apalagi itu pojok sampai ngiler, itu sedang menikmati jannatun na'im. Alhamdulillah. Saya sekolah agama mentok bareng dengan sekolah ilmu dokter hewan. Jadi ilmu dokter hewan ada skripsi, judulnya pewarisan genetik ayam kampung.
di pesantren punya beban skripsi, judulnya Al-Farqu Bainal Maturidiyah wal Asy'ariyah fi Sifatil Khobariyah. Ada 2 yang digarap. Tapi setelah lulus ilmu pesantrennya mentok, ente dilanjutkan deui kudunya ke Arab Saudi di Ummul Qura. Tapi saya malah lanjut S2 dokter hewan di Australia, di Pemberton, Western Australia. Ilmu saya akhirnya saya jadi ilmuwan perkara hewan. Tapi ayah hikmah luar biasa. Saya di Australia, Bu, gak ada orang sholat. Semuanya kalau tidak ateis, Kristen. Lulus dari Australia, jadi ilmuwan, diberi kesempatan seminar di mana-mana. Hikmahnya luar biasa. Saya pernah di Hainan, Bu. Hainan itu, tahu Hainan, tahu? Marga Jaya, Raharja, Ngaler, Kaditu. Hainan itu sebelah selatan barat daya dari Cina. Jarak dari Hainan ke Mekah mung 3 jam. Mereka nggak kebagian Islam. Ada orang Marga Jaya, dari Marga Jaya ke Mekah 18 jam. Jarak yang jauh, tapi oleh Allah diberi nikmat Islam. Alhamdulillah. 18 jam, Bu. Dari sini ke Cilenyi setengah jam. Dari Cilenyi ke Bandara Suta 9 jam. Dari Bandara Suta ke Mekah 9 jam. Jarak yang jauh, tapi oleh Allah diberi nikmat dengan petunjuk agama Islam. Ada wilayah yang oleh Allah tidak diberi Islam, padahal lebih dekat. Seher, Pak. Saya pernah ke Iran. Di Iran itu dari Iran sampai ke Mekah perjalanan hanya 1,5 jam. Mereka nggak kebagian Islam. Mereka agamanya Syiah. Ada yang lebih dekat lagi. Ada mahasiswa saya tanya, kamu dari mana? Tel Aviv. Dari Tel Aviv ke Mekah berapa jam? 1 jam. Agamamu apa? Pak, satu negara agamanya Yahudi. Ya Allah, saya bukan marah, Pak, tapi karunia. Dan saya bersyukur duduk di sini lihat ibu-ibu, bapak-bapak oleh Allah diberi nikmat Islam. Ini modal yang luar biasa. Ya, ada yang lebih dekat lagi. Ada. Mana coba, Bu? Sudan Selatan. Kalau nggak percaya besok ke rumah saya. Kebetulan mahasiswa saya dari Sudan Selatan. Pakai jilbab. Saya tanya agamanya apa. Dia jawab, Pak, satu Sudan Selatan. Walaupun jaraknya hanya setengah jam. Dari Sudan Selatan sampai ke Mekah. Semua orang Sudan Selatan walaupun pakai jilbab, agamanya Kristen. Ya Allah, karunia. Ada yang lebih dekat lagi. Ada, Bu. Namanya Selat Bosporus. Mereka beragama Kristen. Saya pernah seminar di sana. Di Selat Bosporus, perbatasan Alexandria. Ya Kalerna Raharja meren. Ini alhamdulillah modal dari Allah yang luar biasa ini. Ayo kita hidupkan supaya kita bisa menuju ke Allah. Leres teh, Pak? Leres teh? Cek. Tapi kan Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh, engke aya waktos. Nabi itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun kapengker. Bener ya kapengker ya?
Kapungkur apa kapungkur? Kapungkur ya, iya. Kalau Jawanya kapungkur. 1400 tahun kapungkur. Sudah wanti-wanti. Engke ayah zaman di mana megang agama Islam seperti megang bara api. Bara api bahasa Sundanya apa? Kalau bikin sate itu areng. Hah? Duhai. Ruhai. Kirain duhai. Duhai kekasih. Seperti megang ruhai. Ruhat. Kawas megang ruhat. Megang agama Islam. Dipegang kenceng, kepanasan, dilempar salah. Sebab seerbu hadis-hadis yang sifatnya akhlawiyah. Kanjeng Nabi sudah memperingati kepada sahabatnya, engke sarengsena umat Islam ditinggal Kanjeng Nabi, nasibnya seperti apa. Nah ini penting, Pak. Karena kita menuju ke Allah, bukan menuju ke TPS. Ada orang ngajak Islam, buntutnya ngajak ke TPS. Ya, tidak mengajak ke Allah, salah gitu. Ya, saya berani menyalahkan ilmuwan ini. Ya, Bu, Kanjeng Nabi ngumpulkan sahabat terus dawuh, ayyuhas sahabah, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala thamit ala ithnaini wa sab'ina firqatan qalu kaifa hadhihi al-ummah ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalith wa sab'ina firqatan qalu kaifa hum ya Rasulullah. Qala kulluhum finnar illa ma ana alaihi wa ashabi. Gak usah diterangkan ya Bu ya, waktunya sudah malam ya. Pengen ngerti artinya ya? Pengen. Ini artinya ini penting. Pegang kenceng-kenceng. Kata Kanjeng Nabi, hei sahabat, eling umat Yahudi tadinya satu umat di bawah Nabi Musa, ayeuna pecah jadi 71 golongan. Eling umat Kristen di bawah Nabi Isa alaihi salam, tadinya satu pecah jadi 72 pecahan. Eling sahabat naros ke Kanjeng Nabi, ya Nabi, hari umat Islam kayak kumaha. Nabi nangis, bukan iftaraqat lagi, wasataftariqu hadhil ummah. Umat Islam itu nanti akan pecah, lebih banyak dari pecahnya umat Kristen dan lebih banyak dari pecahnya umat Yahudi. Ya Allah, ngeri gak Bu? Apa kata sahabat? Qalu kaifahum ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan mereka? Kanjeng Nabi jawab, kulluhum finnar illa ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya salah kecuali nudaik ngiring ke ahlus sunnah wal jamaah, ke Kanjeng Nabi jeung para sahabatnya. Ngiring ke Kanjeng Nabi. Jangan mau ditipu-tipu oleh orang yang lagaknya beragama, sepertinya alim, sepertinya hebat, nyatanya tidak membawa kita ke Allah.
justru membawa kita malah ke TPS. Naudzubillah min. Ingat, ngiring ke Allah, ngiring ke para sahabat. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ziarah makam wali di Unpad Bu, seueur dosen nu ngaram-ngaramkeun padahal teuing pesantren di mana eta. Ya. Ziarah wali haram. Coba Masya Allah. Ziarah wali bid'ah. Ziarah wali salah. Coba. Naudzubillah min. Mumpung lagi Isra Mi'raj, saya bawa kitab tapi ketinggalan di mobil. Hasyiah liqissatil Mi'raj. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijr Ismail. Nabi pas di hijr Ismail, tarmi malakaini, malaikat dua datang. Malaikat Jibril jeung malaikat malaikat Mikail. Dicuci dada kanjeng Nabi, dibedah dadanya, dicuci hatinya, kemudian ditiup nur nabawiyah, lalu kanjeng Nabi diajak plesir, piknik. Ingat, kanjeng Nabi diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril sareng malaikat saha Mikail. Ingat, namanya Isra. Kenapa Nabi diisrokan? Sebab bulan itu namanya Amul Husni, bulan duka lara. Kanjeng Nabi parantos langkung 10 tahun ayat di Mekah, ngajak umat Mekah untuk beriman kepada Allah, meninggalkan jahiliyah. Nyatanya orang-orang Mekah jarang yang mau ikut, sedikit. Malah kanjeng Nabi sareng Bani Hashim dikeluarkan, diusir dari Mekah untuk tinggal di lembah Korfon. Di lembah itu Abu Jahal, Abu Lahab pengumuman, hei orang Mekah, tong ngirim makanan ke Bani Hashim. Akhirnya banyak yang sakit, termasuk istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat. Mata kanjeng Nabi, padahal Bu ya, begitu di perkemahan, di pengungsian, cadangan makanannya, cadangan roti kering supaya awet, daging kering supaya awet, itu cadangan makanan oleh kanjeng Nabi, semuanya dikasihkan buat istri tercinta. Ini roti Adinda, ini daging Adinda. Akang makan apa? Kita nggak tahu sampai kapan di sini, di lembah ini sampai kapan, kita nggak tahu. Kenapa akang nggak mau makan? Kata kanjeng Nabi, biarkan saya makan rumput. Mata rumput di Mekah Bu, rasanya pahit. Oleh Nabi 3 tahun makan rumput. Maka para kiai di Jawa memberi isyarah dengan ijazah puasa ngerowot, makan rumput-rumputan selama 3 tahun. Saya menjalani itu Bu, waktu di Purwokerto. Tapi beda rumput di Purwokerto dan rumput di Mekah. Rumput di Mekah mah pahit, rumput di Purwokerto mah kangkung, surawung, ya, daun ubi. Ya. Setelah kanjeng Nabi dan Bani Hashim dibebaskan, paman Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun wafat. Kanjeng Nabi minta bantuan ke Taif, di Taif malah dilempari batu. Kanjeng Nabi pulang kembali ke Mekah, berdoa kepada Allah,
Ya Allah, Engkaulah pangeran abdi, jeung pangeran orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas. Kepada siapa kami mengadu? Doa Kanjeng Nabi dijawab oleh malaikat, dijawab oleh Allah dengan mengutus malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Yo Kanjeng Nabi, abdi dipiwarang ku Allah suruh ngajak arah anjen jalan-jalan. Begitu naik buruk baru berapa detik, Kanjeng Nabi itu maros ke malaikat Jibril. Ya Jibril, halaka rihat thayyibah fi hadhil makan. Kata malaikat Jibril, tarmi ya Rasulullah. Malaikat Kanjeng Nabi naros ke malaikat Jibril. Ya Jibril, apakah kamu tahu bau apa yang ada di bawah kita ini? Kanjeng Nabi di awang-awang, Bu. Baunya bumi kesedot ke langit. Kanjeng Nabi itu maros, eta bau naon? Apa kata malaikat Jibril? Eta bau sorga dari makam wali perempuan namanya Dewi Masito. Ada namanya Dewi Masito sini. Jadi Dewi Masito ya jenazahnya aja baunya wangi surga. Kalau Dewi Masito Margaja ya biru, oke baunya apa? Dewi Masito wali perempuan. Apa kata Jibril? Kata Jibril alaihi salam, ya Rasul, tarmi turun ila hadal makan, ke tempat ini ziarah. Jadi Kanjeng Nabi sebelum Mi'raj menghadap ketemu dengan Allah, perintahnya ziarah dulu ke makam wali, dan walinya perempuan. Makanya ketika sahabat naros, ya Rasul, namanya Mi'raj itu kan ketemu Allah, nikmat banget. Lah urang sanes Nabi, kumaha mun bisa Mi'raj kawas Kanjeng Nabi? Apa jawab Kanjeng Nabi? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang iman. Jadi kita bisa mi'raj melalui apa? Melalui sholat. Maka kalau Kanjeng Nabi mi'raj secara langsung sampai ke Sidratul Muntaha, ternyata harus melewati ziarah dulu ke makam wali. Ibu-ibu rek sholatnya bener, rek sholatnya khusyuk, rek sholatnya bisa ketemu ke Allah, maka ikuti Kanjeng Nabi ziarah ke makam wali. Ada dosen-dosen Unpad ziarah makam wali haram, bid'ah. Itu ilmu dari mana? Ini menyesatkan. Saya lawan itu. Nih buktinya, khasyah likisabil mi'raj. Nabi hayang mi'raj pun disuruh ziarah dulu ke wali. Orang hayang mi'raj sholatna, tapi kita mengharamkan ziarah kubur. Ya nggak apa-apa sih, itu hukumnya sunnah. Saya nggak akan ziarah wali, mangga, eta hukumnya sunnah. Tapi kalau mengatakan ziarah wali tidak ada hukumnya, silahkan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Paham gak Bu? Matak sahabat naros, ya Nabi, engke ari umat Islam ditinggal Kanjeng Nabi, engke kumaha supaya umat Islam tetap utuh ikut ke Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wasunnati khulafair rasyidina min ba'di. Umat Islam yang selamat eta umat Islam nungiring ke khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa karamallahu wajhah. Eta kuncinya. Lalu sahabat sanesna kata Kanjeng Nabi, inna ashabi kan nujum.
bi ayyihim ihtadaitum. Kata Kanjeng Nabi, seluruh sahabat-sahabatku, orang yang ketemu denganku, orang yang melihat wajahku, dia bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Ikutlah mereka, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Itu kuncinya, Bu. Sahabat naros deui engke ari para sahabat tos para rupus, kumaha caranya ya Nabi? Coba Bu, kalau sahabat semua habis, bagaimana bisa ikut ke Kanjeng Nabi? Nabi jawab, khairukum min ummati qarni thummal ladzina yallunahum. Sesae-saena zaman eta zaman Kanjeng Nabi jeung para sahabatna. Engke aya zaman nu sae deui iraha zaman setelah sahabat rengsek, sahabat para rupus, nanti ada zaman yaitu murid-murid dari sahabat namanya tabi'in selama 1 abad. Tsummal ladzina yallunahum, lalu kemudian zaman setelah sahabat, setelah tabi'in namanya tabi'un tabi'in. Itu Bu, aman, itu namanya salafus soleh. Maka yang paling kita kuatkan adalah akidahnya. Kanjeng Nabi disuruh ziarah ke wali namanya Dewi Masito. Ibu-ibu ngartos ente Dewi Masito teh saha? Ngerti nggak Bu? Pak? Nggak tahu. Dewi Masito itu pembantunya Fir'aun. Statusnya sebagai babysitter. Al-Masid itu artinya babysitter, ngasuh bayinya Fir'aun, Raja Ramses. Suatu hari rek bikin susu dot, terus jatuh dotnya. Dewi Masito ngucap, ya Allah, anaknya ngomong, anaknya Fir'aun, ya Masid, hal lagi Rabbun min ghairi abi, apakah ada Tuhan selain bapakku yang bernama Fir'aun? Kalau orang Purwokerto ngomongnya Fir'aun ya. Apakah ada Tuhan selain bapakku Fir'aun? Apa kata Dewi Masito? Naam Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian anaknya lapor ke Fir'aun, Pak, eta Masito kurang ajar, punya Tuhan namanya Allah, sanes bapak Tuhannya. Fir'aun marah, terus datang bawa pasukan, hukum Masito, suruh ngaku kalau saya ini adalah Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Bikin panci yang gede, diisi air, diumepkan ya, sampai mendidih, lalu diancam suaminya, halaka rabbun min ghairi, apakah ada Tuhan selain aku Fir'aun? Jawab suaminya, na'am Allahu Rabbi wa Rabbukum. Akhirnya diambil suaminya, masukkan ke bejana, ke panci yang mendidih sampai matang dan mati. Ada putranya 2, ditanya, kamu anaknya Masito, hal lakum Rabbi min ghairi, apakah ada Tuhan selain aku Fir'aun? Jawab, na'am Allahu Rabbi wa Rabbukum, Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Akhirnya anaknya diambil, perempuan itu masukkan ke dalam panci sampai matang dan mati dua-duanya. Ya, kejam sekali. Tinggal Masito sama bayi umurnya 1 bulan. Masito, tinggal
ngomong kalau saya adalah Tuhan. Kata Fir'aun. Jawab Masito, apa bu? Bukan, Masito belum jawab. Bayinya ngomong. Jadi dalam dunia Islam, bayi umur 1 bulan bisa ngomong. Itu ada 3. 1 bayi Nabi Isa alaihissalam. 2 bayi yang menjadi kesaksian Jurej. 3 bayinya Dewi Masito. Bayinya ngomong dengan lantunan yang indah. Kiai wala tataqaisi ya ummi innaki minal haq. Kiai wala tataqaisi innaki antal haq. Rabbi wa rabbukum ya ummi wala tataqaisi. Ibu, aku bayi umur 1 bulan, oleh Allah disuruh ngomong ke ibu. Ibu jangan ragu, masukkan saya bayi ini ke dalam bejana, karena aku sebagai bayi hak meyakini Fir'aun bukan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan. Maka Dewi Masito bersama dengan bayinya masuk ke dalam panci yang besar, mati dengan matang. Lalu dimakamkan berjejer-jejer. Jenazahnya harum, oleh Allah dimuliakan, diangkat menjadi waliyah. Apa derajatnya, Bu? Dewi Masito orang yang ditunjuk menjadi bidan ketika Kanjeng Nabi lahir dari rahim Siti Aminah. Sampai Abu Lahab itu bingung. Abu Jahal, pamannya Nabi, bingung. Nanya ke pembantunya, itu di rumah Aminah ada apa? Kok terang benderang? Terang benderang, Bu. Dulu nggak ada listrik. Minyak juga pakai minyak jarak atau minyak dari lemak. Tapi kok ini terangnya lain. Disuruh pembantunya nengok, pas balik ada bidan, orangnya bercahaya. Abu Jahal bingung, sahai tatenya, tak ada wanita bercahaya di dia mah, persis kayak di Marga Jaya. Ada wanita bercahaya, ya kalau malam-malam, ternyata lagi mainan HP. Cahayanya nyorot ke wajah. Itu keistimewaannya. Paham ya Bu ya? Jadi pegang akidah itu harus pas. Kenapa Bu? Begitu Islam ditinggal Kanjeng Nabi, orang-orang yang bukan sahabat Nabi, mereka bikin aliran yang mengatakan Abu Bakar kafir, Sayyidina Ali kafir, bahkan putra Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibunuh oleh aliran itu. Namanya Khawarij. Mereka mengandalkan Quran tapi memaknainya dengan makna semaunya sendiri. Paham sampai sini? Ini aliran ini terus turun-temurun. Makanya kita harus berpegang. Apa kata Kanjeng Nabi? Khairukum min ummati qarni tsummal ladzina yallunahum tsummal ladzina yallunahum. Kau berpegang teguhlah kepada aku dan sahabat, lalu 1 generasi atau 1 abad setelah sahabat pupus, lalu 1 abad lagi setelah sahabat pupus. Pengen contoh enggak Bu? Pengen contoh? Quran dalam bab cara membaca Quran. Kalau nggak ikut metode yang dibikin Kanjeng Nabi, repot Bu. Quran pertama ada Nabi belum ditulis, sebab sahabat hafal. Aisyah radhiyallahu anha hafal, para khulafaur rasyidin hafal. Ya. Lalu kemudian setelah Kanjeng Nabi pupus, zaman Abu Bakar Quran dikumpulkan.
Zaman Umar bin Khattab masih mengumpulkan Quran. Zaman Utsman bin Affan baru ditulis. Setelah sahabat rengsek, Quran sudah masuk ke wilayah Syam, sudah masuk ke wilayah Persia, dibaca nggak bisa. Ba nggak ada titiknya, tak nggak ada titiknya, sa nggak ada titiknya. Coba. Akhirnya ada ulama yang ulama tabi'in yang punya jasa, namanya Abdul Aswad Abdul Ali, damel titik-titik. Akhirnya Quran bisa dibaca oleh orang Syam, oleh orang Persia. Begitu Quran masuk ke wilayah Asia Timur, Quran masuk ke Afrika, Quran masuk ke Eropa, sudah dikasih titik-titik pun nggak bisa dibaca. Gak bisa. Itu ayat harokatan. Ya, banyak yang keliru-keliru bacanya. Maka ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin harokat. Jadi bisa dibaca. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Bu. Sudah bisa dibaca sampai di tanah Sunda. Hana caraka, nggak ada fa. Innallaha ghafurur rahim. Alat zina amanu itu ya. Sampai di Jawa tambah parah. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Sampean ya kayuku, ya kayumu apa sih yang dibaca? Pasti tinggal oh ya hayu, ya qayyum. Dari dia mata ayah hak sarang tak ayah hak adanya hana caraka data sawala pada jayanya mangga batanya. Biar bacaannya sama, maka ada ulama namanya nama ulamanya itu Abu Ubay Qasim bin Salam, bikin ilmu namanya tajwid fi qiraatil Quran. Jadi kalau kita ingin baca Quran dengan pas, ikut ulama supaya pas sesuai dengan gurunya, pas sesuai dengan sahabat, pas sesuai dengan kanjeng Nabi. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khom satun tubayyanu idharu idghamun ma'al hunati au bi ghairiha wal qalbu wal ihfara waw fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i wadhim bi gunnatin biyan mulaida karena bikil matin kadunya fambita santrinya diam saja ya hukum nun mati ketemu tanwin ayat 5. Ini contoh, ini ilmu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tapi dari ulama. Tapi kalau kita tidak mengikuti ulama, maka kita susah. Kanjeng Nabi wanti-wanti laulal isnad faqala masya'a. Kalau tidak ada sanad, maka orang bisa ngomong semau-maunya. Sanad itu apa? Daftar pustaka, referensi, gurunya. Saya ahli matematika, punya guru, terus sampai ke Hardy and Weinberg Jerman, nanti sampai ke Ibnu Sina, ya, sampai ke Al-Kindi, ya, sampai ke Al-Jabar. Itu sanad matematika. Kalau tidak pakai Al-Jabar, 1 tambah 1 jadinya 3. Gara-gara ada sanad, 1 tambah 1 jadinya 2. Ya, maka betul kata Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan, laisal din illa bil ilmi wa laisal ilma illa bisanadin. Bukan merupakan agama kalau tidak dengan ilmu, dan bukan ilmu kalau tidak dengan sanad. Laulal isnad faqala masya'a man sya'a. Kalau tidak ada sanad,
orang ngomong semaunya sendiri. Maka dari itu, kalau kita ingin ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti sanadnya. Kanjeng Nabi punya murid namanya Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq, Anas bin Malik. Muridnya diwariskan ke muridnya lagi, namanya Imam Khorijah. Diwariskan ke muridnya lagi ilmu hukum nih, namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah diwariskan ke muridnya, ini sudah ulama, namanya Anas bin Malik. Baru bikin kitab hukum namanya Al-Muwatta, diwariskan ke muridnya, namanya Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Disempurnakan, bikin kitab namanya Al-Um, diwariskan ke. Kemudian satu lagi namanya Imam Abu Hanifah, kemudian diwariskan ke muridnya Ishaq bin Robaweh. Ishaq bin Robaweh diwariskan ke muridnya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal diwariskan ke muridnya namanya Imam Ali Husain bin Yazid. Diwariskan ke muridnya Ahmad bin Yahya. Diwariskan ke muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu tabi'ut tabi'in, pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang ngomong Imam Bukhari bukan Syafi'iyah, namanya pembohongan publik. Jangan dipakai jadi ilmuwan, apalagi jadi kiai. Imam Bukhari diwariskan ke muridnya Syekh Ja'far Tirmidzi. Diwariskan ke muridnya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Diwariskan ke muridnya Imam Nasa'i. Diwariskan ke muridnya Imam Mawardi. Diwariskan ke muridnya Imam Tobroni. Diwariskan ke muridnya Imam Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Diwariskan ke muridnya namanya Syekh Abdul Malik Haromen. Diwariskan ke muridnya namanya Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali mewariskan ilmu ke muridnya, penulis Al-Milal wa Nihal, namanya Syekh Abdul Karim Asy-Syahristani. Diwariskan ke muridnya namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Diwariskan ke muridnya namanya Abduddin Al-Iji. Diwariskan ke muridnya namanya Abdullah As-Sanusi. Diwariskan ke muridnya namanya Ibrahim Baijuri. Diwariskan ke muridnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini di Mekah tapi orangnya orang Indonesia. Diwariskan ke muridnya Abu Bakar Sato, penulis I'anatul Thalibin, uyutnya Gus Bahar. Abu Bakar Sato diwariskan ke muridnya namanya Syekh Muhammad Khatib Sambas. Saya pernah diajak bapak saya ke sana, ke makam akinya di Kalimantan, tapi dia menjadi ulama besar yang tinggal di Mekah. Diwariskan ke muridnya namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Diwariskan tapi tinggal di Mekah, meninggal di Mekah. Jadi Syekh mau memimpin sanad seluruh dunia. Diwariskan ke muridnya Syekh Mahfud At-Turmusi, orang Termas. Diwariskan ke muridnya namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Begitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia, ternyata Arab gonjang ganjing, negaranya bubar. Ahlus Sunnah wal Jamaah kocar kacir. 2.500 ulama ditembak, dihukum, digantung. Mbah Hasyim pulang ke Indonesia atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamankan sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mendirikan jamiah La Islama illa bil Jamaah. Bukan orang Islam kalau tidak mau berjamaah. Jamaah teh kudu kunaon, kudu berjamiah. Apa cirinya jamaah yang berjamiah? Wala jama'ata illa bil imarah. Bukan sebuah jamaah kalau tidak ada kepengurusan. Wala imarata illa bita'ah. Bukan sebuah imarah, kepengurusan organisasi, kalau tidak ditaati oleh anggotanya. Maka benar yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mendirikan jamiah supaya ada ketaatan
dan Mbah Hasim bilang, siapa yang ikut Jamiah ini aku anggap muridku dan aku doakan husnul khotimah sampai sekeluarga-keluarganya. Dan Jamiah itu namanya Nahdlatul yang tegas dong, Nahdlatul. Ada di 34 negara. Saya sudah mengunjungi yang Australia, New Zealand, Cina, Korea Selatan, Arab Saudi, Oman, Emirat Arab, Yordan, Qatar, Irak, Suriah, Afghanistan, Lebanon, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, sampai Venezuela. Itu mereka ngiring ikut ke Mbah Hasyim Asy'ari di bawah naungan Nahdlatul. Ada orang Raharja nggak mau ikut Nahdlatul Ulama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau bandingin Profesor King Fahd University, namanya Profesor Al-Qurtubi, dosen pembimbingnya anak saya, itu jadi ketua Nahdlatul Ulama di Arab. Loh, Arab yang di Arab itu ada King Fahd University, kampusnya itu di Riyadh, dekat ke Mekah. Yang dekat ke Mekah aja ikutnya Mbah Hasyim. Ada orang Raharja, Mas. Ada orang Marga Jaya gak mau ikut Mbah Hasyim. Eta namina sombong, sabaraha ilmuna. Saya tidak ngerti apa-apa, ilmu saya lemah. Saya mentok pesantren di Mahat Ali, tidak melanjutkan lagi. Malah saya jadi ilmuwan hewan, ya. Tapi agar saya selamat, ikut kata-kata Kanjeng Nabi, inna ummati la tajtami'u ala dhalal fa idza ra'aitum ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil aqdam. Kata Kanjeng Nabi, aku enggak mau umatku terpecah belah dalam jurang kesalahan. Maka apabila ini ada terjadi perbedaan pendapat di antara umatku, rumus dari Kanjeng Nabi, ngiring yang paling banyak, sawadul aqdam, yang paling banyak di seluruh dunia hanya satu, yaitu Nahdlatul Ulama. Selamat bergabung, mudah-mudahan menjadikan kita barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sudah mulai ngantuk, kita saksikan kiai yang sesungguhnya. Kalau saya bukan kiai, pengantar, ya, kiai yang sesungguhnya, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Pangersa Ceng Fuad Ghinan bin Burhan bin Ahmad bin Warta. Ya, mudah-mudahan dengan tausiah beliau lebih memantapkan, dan saya pun akan mendengarkan wejangan-wejangan beliau. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.